malam teman-teman friendly, bertemu lagi dengan saya di live Instagram kita di mini coaching series transformasi sales offline menuju sales online. Bersama saya Julius Rahman, friendly property nomor 1 Indonesia. Teman-teman friendly tentunya sudah tahu bagaimana membangun kolam warm market yang sesuai dengan target market dari produk yang teman-teman jualkan. Tentunya melalui teknik sales funneling. Yang part ke-6 kemarin kita sudah membahasnya dengan Coach Haryo Ardito. Luar biasa. Pada malam hari ini saya akan membantu teman-teman friendly ini agar lebih cepat memboosting bisnis online atau penjualan teman-teman friendly di sosial media. Bukan dengan marketing plan, bukan dengan iklan, tetapi dengan satu batu loncatan agar teman-teman friendly bisa melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan branding. Nah, suatu produk tentu membutuhkan branding. Saya contohkan nih, dulu jual gula itu cukup memakai plastik bening, ditaruh di etalase toko, itu jualan gula udah laris manis. Tapi sejak gula dipakaikan branding, saya ambil contoh Gulaku. Wih, jos banget teman-teman friendly. Itu jualan gula bisa di seluruh toko-toko di wilayah Indonesia. Nah, tentunya teman-teman friendly juga mau dong bisnisnya atau produknya bisa ditawarkan dan dijual seluruh wilayah di Indonesia. Nah, diri kita juga perlu untuk di branding agar diri kita lebih dikenal dan lebih friendly di pikiran dan di hati dari warm market kita. Contoh nih, teman-teman friendly berpikir, saya butuh informasi properti, saya butuh investasi properti. Tentunya akan ingat friendly property nomor 1 Indonesia. Nah, tinggal saya hanya mengarahkan warm market saya menuju closing yang sesuai dengan kebutuhan investasi dari teman-teman friendly. Nah, bagaimana cara membangun personal branding hingga menuju closing? Pada malam ini saya akan bahas dan dibantu oleh narasumber kita yang luar biasa nih. Woi, pasti semua sudah pada kenal ya. Teman-teman tahu es batu? Wah, pasti dingin ya kalau bakal es batu ya. Narasumber kita ini icebreaker nomor 1 Indonesia. Profesinya bukan mecah-mecahin es, itu tukang es ya, teman-teman friendly ya. Tapi namanya ice breaking. Suatu proses intro atau awal dari pembukaan pembicaraan, diskusi, baik di seminar, workshop, ataupun diskusi beberapa orang dalam satu ruangan, yang dimana dengan beberapa teknik, contohnya joke-joke yang lucu, narasi cerita, ataupun games-games, ya, mainan-mainan seperti itu, untuk membuat suasana yang tadinya terlalu tegang, terlalu serius, mencair, lebih friendly, lebih santai, sehingga membuat situasi itu jauh lebih nyaman. Nah, narasumber kita juga seorang Certified Trainer NLP, Neuro Linguistic Programming. Wah, luar biasa. Dan teman-teman friendly juga bisa belajar tentang public speaking, karena narasumber kita juga seorang Certified Public Speaking Trainer. Nah, pastinya semua teman-teman friendly udah friendly banget nih dengan narasumber kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya undang gabung bersama kita narasumber kita pada malam hari ini, Coach Ferdi Kawi. Ya, Coach Ferdi Kawi saya undang masuk. Baik, Ferdi Kawi kita. Baik, kita menunggu koneksi dengan Coach Ferdi Kawi. Tunggu luar biasa, teman yang sudah join di sini. Selamat malam, selamat malam. Baik. Malam Coach Ferdi, salam es batu Coach. Suara saya bergema? Suara saya bergema? Cukup oke. Kalau dari saya cukup oke. Kalau teman-teman ada yang mendengar suara bergema atau echo dari kita berdua, silakan komen di bawah untuk supaya kita lebih tahu lagi. Baik. Suara saya cukup. Ternyata sedikit echo, Coach. Maaf. Oke, saya coba. Baik, lebih baik kita menggunakan earphone. Ya, karena earphone sangat membantu sekali untuk mengurangi suara echo ya. Kalau begini? Cukup. Baik. Yes, cukup jelas dari saya, Coach. Luar biasa. Gimana kabar Coach Ferdi? Wah, luar biasa. Baik nih. Coach Friendly gimana kabarnya? Wah. Sehat dan fit dan terus berkreatif walaupun di masa krisis nih, Coach. Ya, harus tetap positif. Keren. Luar biasa. Mungkin Coach Ferdi boleh share sedikit mungkin kesibukan sebagai seorang trainer di masa pandemi ini, Coach. Bagaimana, Coach?
Wah, tentunya di masa pandemi ini, tentunya tantangan bagi kita sebagai seorang trainer, bagaimana Hmm, yang awalnya kita melakukan training itu di hotel gitu ya, tatap muka langsung, yes, yes. tapi kita harus bisa melakukan perpindahan dari offline menuju Hmm, ya. Jadi sekarang ya mulai itu seperti dia yang sesuai. dilakukan Bro Julius ini Baik, ya, baik. live kemudian dengan Zoom ya sebagai medianya. Gitu, Bro. Luar biasa. Itu juga sesuai dengan transformasi kita, khususnya transformasi sales offline menuju online. Jadi suatu Yes, betul pergerakan sekali. new normal yang teman-teman sales juga udah mulai harus belajar gitu, Coach ya. Baik, saya Betul, sapa betul. dulu nih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah join tune in bersama kita. Ada Henry Tiga Saputro. Wah, selamat malam Bro Henry. Ada Michael Kuncoro. Selamat malam Bro Michael. Ada siapa lagi yang sudah join nih? Luar biasa. Yason Rafael. Ada eh, Susilawati 2387. Malam si Susilawati, ada Nesya dan luar biasa. Bagi teman-teman yang sudah tune in, silakan tune in di live Instagram kita, jangan kemana-mana karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang personal branding to closing. Dari personal branding menuju closing. Nah, bagi teman-teman yang juga mau bertanya langsung, silakan komen di bawah ini untuk tanya tentang tema kita pada malam hari ini. Baik, Coach Oke. Ferdi, mungkin Ya, gimana? teman-teman juga sering mendengar nih branding, branding, branding. Terkadang terdengar seperti iklan gitu ya, branding iklan ya, branding promosi ya. Mungkin secara definisi Coach Ferdi, branding itu apa sih Coach? Wah, ini pertanyaan menarik sekali nih ya. Luar biasa sekali sudah dibuka Coach Julius dengan sebelum saya naik ke atas, ketika Coach Julius memberi perumpamaan di awal dengan menggunakan gula, dan itu benar-benar keren sekali ketika diberikan contoh. Bagaimana yang produk Baik. awalnya belum Anda branding, kemudian ada branding. Dan tentunya pada malam Hmm, hari ini, kita akan membahas bersama seputar tentang from personal branding to closing ya, dan kita akan mengawalnya dengan woi, luar biasa. branding seperti yang dikatakan oleh Coach Julius tadi ya. Kita Baik, akan silakan melihat silakan Coach. terlebih dahulu filosofinya adalah seperti ini. Hmm, Misal nih, Julius, kalau yes saya bro. sebut air minum, apa Air yang minum, oke. terlintas di pikiran Coach Julius? Silakan Anda jawab. Mungkin yang lain boleh ketik. Kalau Anda Air saya minum. sebut, Anda terlintasnya apa? Merek apa yang terlintas dari air minum? Baik, air minum. Saya ingatnya Fit. Fit. Ah, Oke. Kalau misalnya odol, pasta gigi, Anda ingatnya apa? oh, kalau odol, close up. Close up. Nah, itu dia. Luar biasa ya. Tentu, ketika saya sebut sesuatu, misal odol, jawabannya mungkin close up atau Pepsodent. Begitu juga dengan air Yes. minum. Mungkin tadi Mhm. Bro Julius sebutnya Fit, mungkin ada juga yang jawabnya Aqua. Tentu, Yes, setiap aqua orang, umumnya. ketika kita menyebutkan sesuatu, pasti di alam bawah sadar Anda, di dalam pikiran Anda, pasti terlintas sesuatu. Hmm. Ini yang kita akan pelajari bersama, bagaimana caranya ketika kita menyebutkan sesuatu, branding ini bisa masuk ke alam bawah sadar, dan dengan cepat, orang mampu menyebutkannya dengan spontan dan cepat. Langsung terlintas. Baik. Seperti yang dilakukan oleh Bro Julius tadi. Misalnya kalau saya sebut handphone, apa yang ada di benak Bro Julius? Samsung. Handphone Samsung. Nah, tentu setiap orang pasti punya pengalaman berbeda-beda, punya hobi yang berbeda-beda, dan itu yang membedakan handphonenya Julius dengan handphone yang nanti saya akan sebut, itu pasti akan berbeda. Nah, tinggal Yes. bagaimana strategi yang kita gunakan agar produk kita ataupun diri kita nantinya yang akan masuk ke alam bawah sadar yang ingin kita jual nantinya ya. Kita akan belajar satu persatu. Nah, terus yang menarik adalah seperti ini. Kita Baik, bisa Coach. tahu kalau bicara tentang kopi, ya, kalau bicara tentang kopi, orang paling cepat sebutnya Kopi. apa? Oke. Kalau kopi. Kapal Kalau api, misalnya kalau kapal kopi api, gitu ya. misal ya, kopi. Nah, bisa juga Starbucks, orang mau nongkrong, betul? Jadi ketika ingat kopi, Weh, Starbucks, kadang Starbucks orang gitu ya. langsung cepat ya. Nah, perlu kita Baik, pelajari baik. ya,
Inilah yang disebut dengan produk branding. Bagaimana ketika Produk branding, tersebut ya Coach ya. di branding, orang bisa dengan cepat, oh ingatnya ini, oh ingatnya itu produk branding. Sedangkan yang berikutnya adalah personal branding. Kita akan melihat bersama-sama. Kalau saya menyebutkan Justin Bieber, apa yang ada di kepala Anda? Justin Bieber, penyanyi gitu. Penyanyi, oke. Kalau saya sebut Cak Lontong, apa yang ada di benak Anda? Cak Lontong, apa? Komedian. Komedian ya. Nah, tentu ketika kita memunculkan nama orang, pasti ada sesuatu yang terlintas di benak kita. Kalau saya sebutnya Bro Julius, apa yang terlintas di benak Anda? Friendly Property nomor 1 Indonesia. Iya, friendly property nomor 1 Indonesia. Pasti langsung terlintas dengan cepat. Nah, inilah yang kita sebut dengan personal branding. Oke. Ketika kita menyebut seseorang, apa yang terlintas di pikiran Anda? Ketika orang mampu menyebutkannya dengan cepat, dengan spontan, maka dipastikan personal branding Anda sudah benar-benar sukses. Tapi misal kalau ditanya, Julius Rahman, siapa itu Julius Rahman? Sahabat saya, teman saya, mereka ragu, tidak ada keunikan, tidak ada yang bisa disebutkan, maka dipastikan Anda belum punya personal branding. Dan ini sangat penting untuk kita bagaimana kita nantinya mampu menemukan personal branding kita. Iya, mungkin itu untuk pengantar. Baik, sungguh luar biasa sekali. Jadi teman-teman friendly bisa lebih mengerti ya sedikit ya bahwa branding itu nggak cuma di produk. Jadi kalau produk kita tahu misalnya mau mobil langsung sebut lah misalnya Pajero, Mitsubishi gitu. Jadi suatu branding yang sudah melekat baik di hati dan di pikiran. Secara klik di bawah sadar, teman-teman friendly sudah kita bilang tuh brand knowledge. Jadi pengetahuan brandnya itu, pengenalan brandnya itu sudah dekat sekali. Jadi kalau bisa dekat, oh Coach Ferry Kawi, icebreaker nomor 1. Nah itu namanya personal branding. Bagaimana diri kita atau nama kita dikenal dari teman-teman friendly ini sebagai apa seperti itu. Mungkin juga personal branding ada yang jelek ya Coach ya. Mungkin kita sebut sih itu mah tukang pinjam duit gitu kan. Nah itu juga personal branding. Itu juga sesuatu yang negatif. Negatif. Nah tentunya teman-teman friendly mau dong belajar bagaimana sih kita punya personal branding yang menjual, yang dekat di hati di teman-teman market seperti itu. Tentunya saya tanya dulu nih Coach. Kalau tadi saya contohkan gula itu penting pakai branding sehingga bisa go nasional jualannya. Nah terus why diri kita mengapa penting? Diri kita perlu juga di self branding atau personal branding. Coach Ferry, silakan Coach. Wah, luar biasa sekali ya. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Wah, luar biasa kita kedatangan Coach Anton Teddy dari TX Travel. Ingat Anton Teddy, ingat TX Travel ya. Dan ini luar biasa sekali. TX Travel, luar biasa. Thank you Coach Anthony, tune in. Iya. Nah, kita bisa melihat bersama-sama mengapa personal branding ini penting sekali bagi kita. Coba Anda bayangkan. Baik. Ya. Kalau Anda search di Google, Anda ketik Julius Rahman, apa yang keluar? Misal Anda search Ferdy Kawi di Google, Anda enter. Apa yang keluar di Google? Anda bayangin, kalau Anda ketik nama Anda di Google, tetapi tidak muncul apa-apa, Anda tidak terdeteksi oleh Google, maka dipastikan Anda belum dinyatakan ada kakak di dunia maya, ya. Oke. Harus punya kakak juga di dunia maya ini ya. Wah. Supaya bisa jadi apa? Bagian dari netizen, ya. Bagian dari netizen. Berarti kalau belum Anda perlu daftar ulang, ya. Daftar ulang, tobatlah untuk buat Instagram, tobatlah untuk buat Facebook, ya, maupun sosial media lainnya, ya. Nah, ini menarik sekali. Apa pentingnya bagi kita? Yang pertama, bayangkan ketika Anda mau melamar pekerjaan. Ketika Anda mau pekerjaan, entah Anda mau menjadi sales, manager, ataupun bagian apapun, ketika Anda masukin lamaran, Anda bayangin, yang dilihat oleh seorang HR adalah, dia tidak akan terlalu melihat dengan jelas apa yang Anda tuliskan di CV Anda. Tetapi, sang HR atau Human Resource Development, ya HRD, dia akan mengecek
ketika Julius memasukkan lamaran misalnya, siapa sih Julius? Akan keluar semua. Aktivitas sehari-harinya seperti apa? Apakah mencerminkan dengan yang ditulis di CV? Nah, Baik. penting sekali kalau Anda mau melamar pekerjaan, bagaimana Anda sudah bangun branding Anda dengan hal-hal yang positif. Itu, ya. Kemudian yang kedua, penting bagi kita, misal Anda ingin jualan produk, ya. Terkadang orang akan membeli produk Anda itu bukan karena produknya, tetapi orang tersebut mau beli produk Anda, mungkin akan melihat siapa yang menjual. Yang menjual, ya itu dia. Siapa yang merekomendasi gitu, Coach ya. Betul. Ketika dia melihat, oh beli propertinya mengapa ya dengan Julius? Oh Julius kita tahu dia friendly banget. Dari kita mau ketemu ya, kemudian diskusi tentang perumahan, orangnya benar-benar bersahabat, memberikan solusi, kemudian nanti bukan hanya jadi tidak jadi, tapi tetap menjaga hubungan. Dan ini yang sangat penting, ya, bagaimana orang friendship, ya, menilai kita. Yes, betul. Dan makanya tidak salah kalau beliau dijuluki sebagai friendly property nomor 1 Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Julius Rahman, ya. Terima kasih, Coach, luar biasa. Baik, jadi itu dia teman-teman friendly. Jadi penting sekali sebagaimana suatu produk punya branding, juga penting diri kita punya branding. Jadi bagaimana di pikiran daripada orang-orang market Anda di luar sana melihat sosok Anda itu seperti apa? Sosok positifkah atau sosok negatifkah? Sosok yang bisa dipertanggungjawabkankah atau sosok yang kayaknya kurang bisa dipercaya ini gitu. Apalagi di dalam sebuah bisnis, terkadang memang betul sekali seperti Coach Ferdi katakan. Terkadang bukan masalah dari produknya bagus atau tidak, atau produknya ini menarik atau tidak, tetapi dari siapakah saya beli? Siapa yang merekomendasi? Begitu ya, banyak sekali kan influencer yang juga menawarkan produk. Tapi juga kita bertanya, siapa sih kamu? Kenapa kamu menawarkan ini? Dan kenapa saya harus beli melalui kamu? Nah, itu dia. Penting sekali bagi teman-teman friendly, khususnya yang sedang menjalankan bisnis di social media atau online sales. Tentunya tadi Coach Ferdi mengatakan harus punya kakak di sosial media. Nah, jadi kita juga mau belajar nih, bikin kakak kayak gimana? Harus ke RT, harus ke RW, ke catatan sipil ini. Gimana catatan sipilnya gitu ya? Nah, baik. Bagi teman-teman friendly yang mau bertanya mengenai personal branding to closing, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas, mungkin pernah dengar ini begini, dengar itu begitu. Silakan teman-teman friendly komen di bawah untuk beberapa pertanyaan. Nanti langsung kita jawab atau kita bahas langsung dari narasumber kita, Coach Ferdi Kawi, icebreaker nomor 1 Indonesia. Nah, baik Coach, kita mau belajar nih. Teman-teman friendly kemarin sudah belajar skillnya public speaking, udah belajar mindset, udah belajar funneling. Nah, sekarang kita mau step stone, jadi batu loncatan supaya jualannya go nasional. Tentu dengan tadi yang saya bilang namanya branding. Nah, bagaimana nih Coach? Kita mau bantu teman-teman branding, caranya bagaimana? Membangun personal branding yang bisa diterima ataupun yang menjual lah di sosial media. Silakan Coach Ferdi. Luar biasa sekali, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Julius, ya. Oke, Anda boleh catat, ya, Anda boleh catat. Kemudian nanti rangkum Anda boleh ketik di Instagram ini, ya. Anda ketik di komen, ya, apa yang Anda dapat, apa yang Anda pelajari, supaya Anda ingat, ya. Nanti yang aku bertanya, kemudian Anda bikin ringkasannya di komen ini nanti, Anda akan dapetin ebook spesial, ya. Nanti Bro Julius akan bagikan, ya, seputar tentang personal branding. Biasa itu surprise-nya kita, gitu ya. Makanya jangan kemana-mana, tune in terus 45 menit ke depan. Silakan. Ya. Baik. Bagaimana cara kita untuk membangun personal branding? Hari ini saya akan share kepada Anda 5 jurus sakti personal branding. Yang ada saya 5 nih Coach ya? Yes, ada 5 jurus ya. Ada 5 jurus sakti personal branding yang bisa Anda pakai untuk meningkatkan nilai jual Anda. Yang hari ini saya sangat terinspirasi sekali dengan satu kata yang terdiri dari 5 huruf yang mampu meningkatkan perubahan dalam hidup Anda. Dan kata-katanya itu adalah G-Plex. Iya. Jadi G-Plex. G-Plex. Harus ingat terus. Ada G-Plex. Ada G,
P, L, E, dan X. Dibaca G-Plex. Luar biasa. Bagaimana ini, Coach? Oke, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari huruf yang pertama adalah G. Goal. Oke. Goal. Apa yang Baik, kita lihat pertama dari goal? goal. Ya, pastikan ketika Anda ingin mencapai personal branding Anda harus tahu goal Anda, impian Anda ingin jadi apa. Ketika kita bicara personal branding, maka goal Anda harus jelas. Yang Anda pastikan adalah profesi Anda. Anda ingin dikenal sebagai apa? Apakah Anda ingin dikenal sebagai business owner, trainer, coach, mentor, atau apapun itu? Apa profesi yang ingin Anda capai untuk meningkatkan branding Anda? Itu penting. Anda harus temukan apa yang ingin Anda capai. Anda boleh ketik, ya. Oh, saya mau jadi trainer. Oh, saya mau jadi guru. Oh, saya mau jadi business owner. Anda mau jadi apa? Goal Anda. Anda ketikin. Mau jadi apa? Silakan ketik di kolom komentar, ya. Yang aktif ketik, yang aktif nyimak dan belajar, DM Bro Julius, dapetin e-book, ya. Oke, silakan Anda ketik. Baik, itu dia teman-teman friendly ya. Silakan teman-teman friendly ketik di bawah. Kita akan bantu untuk membangun personal branding teman-teman dengan 5 step G-Plex, G, P, L, E, dan X. Yang G pertama adalah goal. Anda mau dikenal sebagai apa? Anda mau dikenal sebagai profesi apa? Anda mau dikenal sebagai pembisnis yang bagaimana? Baik, kita lihat Coach. Ada pertama ini, langsung cepat sekali. Bu Yohani Mulyati. Sebagai entrepreneur. Woi, tepuk tangan nih buat Ibu Yuliati. Yang ingin langsing, Yohani, maaf. Saya temuin Ibu Yohani. Produknya sangat rekomendasi. Ya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk huruf kedua. Setelah kita tahu huruf G tadi adalah goal. Dan huruf kedua adalah P. P-nya adalah passion. Pastikan. Passion. Anda punya impian, Anda sudah tahu Anda mau jadi apa, Anda tinggal gali. Apakah yang ingin Anda capai sesuai dengan passion Anda? Sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Terkadang, misal, saya mau jadi dokter. Contoh, saya mau jadi dokter. Tetapi, tiba-tiba, aduh, ternyata lihat darah saya takut. Aduh, saya takut. Ada trauma, mungkin ada fobia. Gitu ya. Ngelihat orang pingsan, teriak dia ya. Nah, pastinya ketika Anda mau jadi dokter, ternyata itu Anda rasa itu bukan passion Anda akan banting setir. Oh, ternyata ini bukan goal saya. Bagaimana mengecek banting setir ya? Sesuai, kita balik lagi ujiannya di level kedua, di P tadi, passion. Contoh. Passionnya Anda apa? Memakai friendly property nomor 1 Indonesia. Itu goal dia, itu impian dia. Kita cek passionnya. Walaupun ditawarin kerjaan apapun, tapi dia masih tetap di sini. Dia masih tetap di properti. Mungkin ditawarin mau bidang apapun, mungkin insurance atau bidang lain, mungkin sudah mau banyak jadi sekali nih Coach. Nah, tapi nggak mau. Artinya apa? Dia ketemu passionnya. Ya ini yang saya suka. Ini yang saya ingin nih. Nah, ini contoh bagaimana kita kalau passion dan dekat dengan goal kita, itu akan semakin mendekati kita dapat apa branding kita, ya. Sudah kita tahu apa itu pertama. Passion Bu Yohani untuk menjadi entrepreneur apa? Anda ketik. Oh, saya memang suka jadi entrepreneur. Apa Anda tulis? Apa yang membuat Anda bergairah menjadi entrepreneur? Anda ketik banyak-banyak. Kalau Anda sudah ketemu dan Anda ketik banyak-banyak, saya pastikan antara goal dan passion Anda benar-benar selaras, ya. Itu rumus luar kedua. Biasa. Jadi yang P kedua ini kita dari passion. Jadi sesuai nggak nih dari hati kita, passion nggak nih untuk usaha yang kita lakukan. Saya contoh diri saya, passionnya kenapa di properti? Ya karena dari bagi diri saya memberikan solusi investasi properti itu tidak merugikan orang-orang. Di mana Anda bisa punya rumah impian. Ya, setiap orang kan yang teman-teman yang baru menikah, pengen nih punya rumah sendiri nih daripada rumah mertua indah gitu ya. Jadi saya membantu bagaimana teman-teman punya rumah impian. Dan kedua, tentunya saya mau lebih punya banyak teman.
That's why Yes. saya harus friendly dong kepada teman-teman, Betul. harus bisa nyaman dengan market-marketnya kita. Dan Yes. juga saya mau menjadi berkat bagi banyak orang melalui bisnis properti secara friendly. Nah, kalau teman-teman friendly apa nih? Contohnya Bu Yohana mau jadinya apa nih? Entrepreneur yang seperti apa? Why entrepreneur? Why bisnis? Kenapa produknya yang ini? Nah, silakan tulis di komen di bawah, ya. teman-teman yang lain juga ya, diketik di bawah. Teman-teman friendly yang lain yang tune in, silakan. Tadi kita udah belajar dari goal yang pertama, goalnya mau jadi apa, profesinya apa. Yang kedua, passion sesuai nggak dengan hatinya kita. Baik, kita lanjut dengan yang ketiga, Coach. Yang ketiga ya, yang baru nyimak Anda boleh sambil ketik ya, kita akan benar-benar interaktif. Yang ketiga, huruf berikutnya adalah, sudah kita tahu G-nya, sudah tahu P-nya, kemudian huruf ketiga adalah L, yaitu L. learn, belajar. Belajar. Oke. Wah, itu dia, learn. Kita cari tahu, personal branding itu seperti apa sih? Cara membangunnya seperti apa sih? Kita cari di Google, di YouTube. Kalau kita bingung, Anda boleh cari coach. Anda nanya, saya ini cocoknya apa ya? Kira-kira saya ini bagusnya apa ya? Kalau Anda galau, Anda bingung, Anda boleh cari coach. Anda boleh cari mentor. Yes. Siapa Butuh yang bimbingan nanti ya. mampu mengarahkan Anda untuk menentukan apakah goal dan passion Anda benar-benar cocok. Dan itu yang akan membuat Anda mungkin goal Anda dan passion Anda menurut Anda cocok, tapi menurut orang lain Anda belum cocok di sana. Dan itu bisa membuat keraguan bagi Anda. Nah, perlunya kita bertanya untuk membuat kita semakin yakin. Gitu ya. Wah, pasti jadi berkat. Solusi. Oh, keren banget Bu Yohani ya. Mantap. Yes, untuk Pak Musuh Henry, salam kenal nih ya. Beliau juga luar biasa sekali, seorang trainer juga ya. Ada Ricky ya, Multicom ya, luar biasa sekali ya. Oke. Baik, lanjut ya. Sudah kita tahu goal kita. Ya udah tahu. Sudah kita tahu passion kita. Passionnya kemudian kita sudah learn, belajar nih. Kita belajar. Learn. Huruf keempat adalah E. Effort. Usaha. Ya. Effort. Setelah Anda harus usaha. ketemu nih. Sudah ketemu. Oh, ternyata Julius ini cocoknya sebagai friendly property nomor 1 Indonesia. Apakah hanya dengan kita sudah tahu friendly property nomor 1 Indonesia, kemudian sudah membuat kita menjadi lebih hebat? Apakah akan membuat kita menjadi sudah lebih dikenal? Oh no, itu tidak mungkin terjadi kalau Anda tidak melakukan jurus keempat tadi, yaitu effort. Usaha ya. Usaha apa yang perlu Anda lakukan ketika Anda sudah ketemu dengan personal branding Anda? Itu yang perlu Anda pastikan. Seperti yang Bro Julius lakukan hari ini. Beliau sangat luar biasa dan sangat konsisten sekali. Kita bisa lihat sama-sama. Ketika beliau dari awal dia sudah tahu, oh saya ini mau jadinya orang yang ahli di bidang properti. Goalnya sudah ketemu. Kemudian dia gali passionnya. Mau diminta pindah kemanapun, beliau tidak tergerakkan sama sekali. Bahkan beliau sangat enjoy di bidang properti ini. Saya kenal beliau udah lama, hampir 5 tahun, 7 tahun. Beliau tetap di bidang yang sama, yaitu di hanya properti bisnis. Dan ini adalah contoh dari bagaimana beliau sudah dapat passion-nya. Kemudian kita lihat, learn. Beliau sangat luar biasa sekali. 5 tahun yang lalu, ya, dan dalam tanda kutip, saya ini dulu bukan siapa-siapa. Saya hanyalah orang biasa. Tetapi beliau dengan kerendahan hatinya ikut workshop public speaking saya. Beliau juga undang saya untuk maintain tim dia. Pada waktu itu masih di properti TMS pada saat itu. Beliau undang saya public speaking atau apa. Beliau selalu belajar. Beliau sangat luar biasa sekali. Belajar terus. Bahkan ketika saya ada workshop apapun lagi, beliau juga belajar. Seperti apa public speaking. Langsung daftar, langsung kita belajar. Daftar. Bahkan sampai saya ke Jakarta, sempat mau ikutan lagi juga. Beliau sangat luar biasa, benar-benar pembelajar. Dan lebih luar biasanya lagi, beliau juga minta arahan. Bagaimana meningkatkan personal branding. Apa yang harus diambil. Beliau belajar step by step. Nah, ini penting. Dan kemudian berikutnya, yang paling penting adalah beliau langsung action. Seperti hari ini yang beliau lakukan. Beliau langsung undang pembicara-pembicara top, bikin IG live, langsung upload media sosial dengan postingan-postingan, dan di bawahnya kalau Anda lihat saudara-saudara,
ada tulisan apa di sana? Kalau Anda sering lihat, ada tulisan friendly property nomor 1 Indonesia. Nah, ini yang paling luar biasa. keren. Ini yang menunjukkan ada usaha. Bukan hanya branding, asal Effort branding. jadi coach. Yes, effort ini yang dia lakukan. Bahkan Harus kerja. kemarin, sampai bagi-bagi uang loh. Ini keren banget loh. Orang datang IG Live, nanya pertanyaan, dibagi uang oleh beliau. Wow, ini benar-benar ya. ada effort yang perlu Anda berikan, ya. Oke, dan kemudian huruf yang terakhir sudah kita tahu G. Sebelum Oke, sudah kita baik, tahu sebelum G-nya. kita masuk ke yang huruf yang terakhir ya. Jadi teman-teman friendly yang baru tune in, yang baru join, hari ini kita sedang membahas untuk personal branding menuju closing. Jadi bagaimana Anda bisa membangun sebuah branding diri kita, sebagaimana branding di produk, untuk bagaimana orang bisa mengenal di hati dan di pikiran kita. Jadi disebut Anda mau menjadi apa. Nah, untuk tahap menjadi bagaimana membangun personal branding, ada 5 tahap, ada 5 cara, yaitu dengan G-Plex. G, P, L, E, dan X, huruf terakhir. Nah, G yang pertama apa? Tadi goalnya. Goalnya mau jadi apa? Saya goalnya mau jadi pembisnis apa? Saya maunya bisnis apa? Saya mau menjadi orang seperti apa? Itu goal yang pertama, Anda harus catat terlebih dahulu. Nah, kemudian passionnya. Sesuaikan goalnya kita, sesuai dengan hatinya kita. Kemauan kita apa sih? Gitu. Nyaman kita di mana sih? Seperti itu. Sehingga goal dan passion itu harus selaras. Nah, L yang ketiga harus learn atau belajar. Kita udah tahu goal kita, saya misalnya di bisnis properti. Saya sudah tahu passion saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya harus belajar dong. Bagaimana sih bisnis properti? Bagaimana sih friendly buat teman-teman nih? Jadi tetap terus polanya harus belajar. Nah, tentunya dalam belajar pun kita membutuhkan bantuan. Tentu kita semua ini manusia. Manusia itu teman-teman friendly terbatas. Ya, tentunya kita juga membutuhkan bantuan dari coach, mentor, gitu kan, guru, mungkin juga diskusi-diskusi. Nah, kita bisa mencari nih mentor-mentor yang Anda mungkin yang mana mentor Anda nyaman, yang Anda sudah kenal, Anda percaya, hubungin dia, minta tolong coach, mentor, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Tentunya di live Instagram kita di Mini Coaching Series sudah banyak coach-coach yang saya tampilkan di seri-seri berikutnya. Tinggal nonton di IGTV ini aja, ya. Dan E yang kedua, berikutnya itu di E, effort, harus usaha dong. Sudah tahu goalnya mau jadi pebisnis properti, sudah tahu passionnya mau jadi friendly dan berkat bagi banyak orang, tentunya harus berusaha nih, bagaimana orang bisa mengenal diri kita. Ya, di sosial media tentunya kita harus pakai apa? Facebooknya kita harus kita ubah dong. Kita harus posting apa nih yang friendly atau posting tadi Bu Yohani mau produk kesehatan, produk kesehatan. Nah, posting dong yang cantik-cantik seperti itu kan ya. Bagaimana merawat tubuh seperti itu. Kemudian juga effort bagaimana teman-teman bisa lebih how to use. Nah, itu juga. Jadi ada G, goal, P, passion, L, learning, E, effort. Dan huruf terakhir nih, X nih ya. Nah, bagi teman-teman yang mau kita bantu, silakan komen di bawah ini. Ya, tadi ada goal, tulis. Teman-teman, goalnya apa? Ya, silakan komen di bawah. Kemudian, passionnya apa? Silakan tulis di bawah, ketik di bawah. Supaya kita bisa bantu teman-teman friendly, langsung kita bikinkan passion atau personal branding teman-teman. Baik, Coach, yang huruf terakhir apa, Coach? Oke, sambil saya menjelaskan huruf yang terakhir, Anda sambil siapkan pertanyaan Anda untuk memaksimalkan waktu, ya. Jadi kita sangat menghargai sekali waktu karena keterbatasan dari IG Live, kita ingin memberikan yang terbaik. Hanya 1 jam, ya. Tidak akan sia-sia, you pulang dapat ilmu, ya. X yang terakhir adalah Anda perhatiin. Kalau saya sama Julius punya goal yang sama, sama-sama mau jadi properti misal, sama-sama ingin menjadi ahli properti. Kemudian passion kita berdua juga sama nih. Kemudian kita juga sama-sama belajar dengan guru yang sama nih. Dan kemudian kita juga mempunyai usaha yang sama. Maka yang paling penting di tahap terakhir adalah huruf X, yaitu ekstra. Ekstra yang dimaksud di sini adalah, ekstra yang dimaksud di sini adalah nilai tambah, value. Apa yang value ya, nilai tambah ya. Propertinya Julius dengan propertinya saya. Mengapa Anda harus beli Julius properti? Mengapa dengan saya tidak? Padahal saya juga jual properti. Bro Julius juga agent properti. Mengapa belinya harus dengan Bro Julius? Anda harus temukan
ekstra Anda apa? Apa yang bisa membuat Anda menjadi lebih unik daripada orang lain di bidang yang sama? Apa yang membuat Anda mempunyai perbedaan di antara perbedaan? Itu yang perlu Anda temukan, sehingga ketika Anda punya nilai tambah, Anda punya value, maka Anda akan mampu memenangkan persaingan. Ya, saya berikan contoh. Misal, Bro Julius, kita bisa lihat bersama-sama. Sekarang dunia properti lagi terkena pandemi. Semua para agent properti kebetulan. Tapi banyak orang yang diam itu akan ditinggalkan. Tapi Bro Julius, dia tetap bergerak, dia memberikan nilai tambah. Kalau saya diam, saya hanya menjual rumah saja, belum tentu saya closing. Tapi hari ini Bro Julius memberi nilai tambah. Dia buat IG live, kemudian dia bagi ilmu, bagi informasi, dia ciptakan networking. Saya yakin ketika pandemi ini berakhir, Anda yang masuk ke channel IG live-nya Bro Julius, Anda terinspirasi, kemudian Anda tergerakkan, Anda melakukan perubahan, kemudian Anda menjadi sukses, Anda punya uang banyak, Anda mau beli properti, pasti hubunginya Julius Rahman. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Ada nilai tambah, mengapa Anda harus ke IG live-nya Bro Julius? Nah, ini yang dimaksud dengan nilai tambah. Ekstranya dikeluarin. Nah, dan thank you untuk Anda yang sudah merangkum ya, Lotusius ya. Yang lain juga boleh sambil ketik. Kalau Anda baca, ilmu pembelajarannya hanya 30%. Anda baca, Anda ketik lagi, kemudian Anda lakukan, itu akan 100% ya. Bagaimana Anda boleh yang sudah baca dari Lotusius, keren langsung banget, dipraktekkan ya. Ya, oke. Silakan bagi Anda yang ingin tanya, Anda ketik ya. Kita akan bahas hari ini seputar materi kita from personal branding to closing. Silakan. Baik, itu dia sungguh luar biasa sekali. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini sangat-sangat membantu teman-teman sales friendly nih yang baru mulai ataupun baru meniti karir juga di bisnis online. Karena dulu yang offline kayaknya nggak butuh nih, kayak sini untuk branding saya nggak butuh karena customer saya datang sendiri. Nah, sekarang kita berbeda lagi. Bagaimana sih cara kita untuk memperkenalkan diri kita di dunia netizen atau di dunia sosial media. Jadi yang tadi nih, saya rangkum untuk X yang terakhir dari Gplex, yaitu G, P, L, E, dan X. X terakhir adalah ekstra. Jadi nilai tambah Anda, value Anda apa sih? Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kalau dibilang dari bisnis properti, semua agent juga bisnis properti. Saya juga jual properti Indonesia, dia juga jual properti Indonesia. Tapi ekstra saya juga menjual kan untuk properti di luar negeri. Salah satunya di negeri Malaysia. Nah, itu suatu ekstra yang tambahan apabila teman-teman membutuhkan investasi yang lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih bergengsi lagi, saya bisa membantukan seperti itu. Nah, ekstra yang kedua mungkin yang saya bisa contohkan yaitu keahlian atau skill public speaking yang bisa saya lakukan karena saya sudah belajar. Wah, udah berapa tahun ya saya belajar saat itu ya? 25 tahunan kemarin ya. Dari workshop ke workshop ke workshop ke workshop, praktek workshop. Akhirnya karena saya punya suatu nilai tambah public speaking, pada malam hari ini saya bisa membantu teman-teman friendly nih via live Instagram saya untuk membantu teman-teman friendly belajar mengenai bagaimana untuk go online sales. Nah, ini juga suatu nilai tambah yang dimana di masa pandemi ini tentunya saya sudah banyak juga konsultasi ya, atau diskusi nih sama-sama teman-teman sales property di lapangan. Jul, tolong dong kita co-broking. Ini penjualan di lapangan sepi nih, seperti itu. Mungkin karena yang biasanya dia offline, ketemu customer seperti itu di mana-mana, sehingga untuk go online bingung. Ya kan, biasa di status bikin Instagram ataupun bikin Facebook, status galau, mungkin posting kucing, posting yang lucu-lucu, dan sekarang harus posting sesuatu yang bagaimana menghipnotis wow marketnya untuk bisa beli properti dengan dia. Nah, itu pada makanya hari ini saya punya nilai tambah ekstra untuk berbagi skill bagi teman-teman bersama coach-coach yang luar biasa, tentunya seperti Coach Ferdi Kawi, icebreaker nomor 1 Indonesia. Teman-teman bisa nantinya belajar dengan beliau. Seperti itu. Nah, buat teman-teman kita masih ada punya waktu lagi, silakan tulis di bawah, ketik di bawah untuk kita bantu teman-teman friendly bikin personal brandingnya. Tadi ada 5 langkah. Gplex, ya. G yang pertama,
goal Anda apa? Pembisnis seperti apa? Profesi seperti apa? Bikinkan goalnya. Contoh misalnya, saya mau menjadi toko online nasional. Saya mau menjual butik nasional. Saya mau menjual produk kecantikan yang memberkati. Nah, itu goalnya. Ya, cari goalnya apa. Kemudian yang kedua, passion. Sesuai nggak sih apa yang saya kerjakan dari bisnis saya sesuai dengan passion saya? Apakah memang saya mau passionnya ini mempercantik wanita-wanita Indonesia? Wah, itu sesuai dengan passionnya gitu ya. Atau mungkin juga, oh, saya passionnya mau teman-teman friendly lebih cepat dalam social media marketingnya. Oh, berarti dia digital marketing. Nah, sesuai nggak nih dari goal dan hatinya? L, yang ketiga, learn. Teman-teman belajar nih. Mungkin boleh bertanya juga dengan Coach Ferdi Kawi. Hari ini kita L. Tahap L langsung kita praktekkan. Tanya sama Coach Ferdi Kawi. Bagaimana sih kalau saya begini? Bagaimana kalau saya begitu? Silakan tanya di bawah sebanyak mungkin. Kita masih ada waktu. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, itu adalah E. Effort. Usaha. Tentunya orang-orang mau kenal kita harus usaha. Usahanya yang bagaimana? Yang pertama isi. Ya. Ketik di bawah usahanya, goalnya apa, passionnya apa. Supaya kita bisa bantu. Dan juga belajar dari Anda butuh-butuh namanya mentor, coach, teman-teman Anda nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita butuh bantuan dari coach. Saya pun butuh bantuan dari coach, gitu ya. Dan yang X yang terakhir, huruf terakhir adalah ekstra. Kita akan bantu, mungkin teman-teman Fanny sama kayak saya nih. Saya tipe orang yang kalau cari ekstra atau value saya lebih itu apa sih? Saya bingung. Nah, saya butuh bantuan, diskusi sama Coach Ferdi Kawi, ekstra saya apa sih Coach? Nah, yaitu ekstra itu nilai tambah di antara teman-teman friendly yang lain. Kalau Anda adalah seorang pembisnis beauty produk, ekstra Anda apa? Gitu kan? Mungkin ekstra Anda A, ekstra Anda B dibanding dengan beauty product seller yang lain. Yes. Silakan kita komen di bawah. Itu sepertinya sudah ada yang masuk, Coach. Mungkin dari pertama. Dari Bro Suhendri, wow, minta nomornya Coach Julius, boleh diketik nih. Beliau ingin tanya lebih lanjut tentang ketik ya. Thank you, Coach. Kemudian nanti kita bisa komunikasi, Coach. Pertanyaan dari beliau seputar tentang properti, mungkin boleh dijawab dulu sambil menunggu pertanyaan lain ya. Oke, Coach. Baik. Bagaimana caranya mengetahui properti harga miring sehingga kita bisa mengambil peluang tersebut? Wow, ini pertanyaan bagus sekali. Mumpung kita langsung dengan pakarnya, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Silakan. Baik, thank you, Coach Suhendri. Jadi kalau untuk mengetahui properti harga miring. Nah, kita lihat nih. Yes. Mungkin Coach Suhendri masih ingat di tahun 98 ya, zaman Chris Mon kemarin, itu kan tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba kaya. Ya, karena harga dolar yang begitu naik tinggi, ternyata mereka sudah punya simpanan dolar. Nah, mereka-mereka inilah pangsa pasar yang kita bisa cari, kita capai. Karena mereka yang pegang duit. Nah, itu dari market. Kalau dari propertinya bagaimana? Sama seperti Krismon sebelumnya, karena kita kan ada putaran 10 tahun. 98, 2008, 2018, dan sekarang juga pandemi ya, kita sebut juga krisis juga. Nah, bocorannya adalah banyak developer memberikan harga yang harusnya harga 2020 itu setara harga 3-5 tahun yang lalu. Bukan berarti harga dasarnya turun, tidak. Tetapi mereka memberikan apa? Diskon besar-besaran. Nah, mungkin Coach Suhendri bisa cross-check di Google. Pernah nggak sih dulu properti diskon 20%, Coach Suhendri? Jadi ada developer di Jakarta yang diskonnya itu sampai 20%. Bayangin. Jadi juga dan bahkan ada yang memberikan produk ataupun promosi diskonnya itu 1,5 sampai 1,6 miliar rupiah. Bayangin, Coach. Jadi bagaimana kita cari? Kita lebih, saya sih lebih merekomendasi untuk Coach Suhendri atau teman-teman friendly lebih mencari ke produk primary atau produk dari developer. Yes. Nah, kedua, dari produk developer yang tadinya memberikan diskon begitu besar, ada yang 20%, sampai 33% pun ada. Coach Ferdi, 33%. Beli rumah, ready stock, tinggal bawa barang aja, ya, tinggal masuk furniture, itu diskonnya 33% loh. Luar biasa sekali. Nah, tadi saya bilang, apabila Coach Suhendri punya cash yang lebih, ready cash nih ya, Coach ya, cara bayar saya bilang.
kalau Coach Suhedri bisa cara bayarnya cash keras atau KPR Express mungkin dalam 1 tahun, ya, itu bisa nego lagi. Coach Suhedri bisa nego ke developer, ini loh saya mau bayar cash keras, tapi diskonnya kurang. Ya, kita bisa nego. Jadi kuncinya di masa pandemi ini, di masa krisis ini, siapa yang pegang uang, investor yang pegang uang, dia punya power, yaitu power of negotiation tentunya. Jadi ini tips buat teman-teman Friendly dan juga Coach Suhedri, bagaimana mencari harga properti yang miring. Saya rekomendasi silakan Coach menghubungi untuk mencari properti-properti primary atau dari developer. Kalau mau lebih jelasnya silakan hubungi ke saya di nomor yang saya tertera tadi di 0812 711 63384. Nanti saya bisa rekomendasi produk-produk properti mana aja yang diskonnya besar-besar. Luar biasa Coach Henry. Mantap. Baik, luar biasa sekali. Oke, itu kita ada pertanyaan berapa lagi Coach? Dari Yohani Mulyatin. Yes. Oke, silakan. Baik. Untuk closing dan personal branding, sebaiknya melalui konten hard selling atau soft selling jika melalui secara online nih Coach. Nah, kita ngomongin tentang soft and hard selling untuk personal branding Coach. Baik, thank you sekali untuk Bu Yohani ya, dan saya kenal sekali beliau ini sang pembelajar yang luar biasa sekali ya, ikut kelas saya juga beberapa kali dan trainer-trainer lain saya sangat apresiasi banget dan malam ini pun hadir ya. Thank you Bu Yohani ya. Baik, untuk Bu Yohani ya. Untuk masalah konten kita akan memakai pola soft selling, kemudian baru kita menuju ke hard selling. Soft selling yang mungkin Ibu Yohani bisa lakukan adalah misal seperti ini. Misal Bu Yohani melakukan produk tentang seputar kesehatan. Mungkin bisa ambil dari Google, atau misalnya isu-isu apa yang terkini seputar tentang kesehatan, Ibu Yohani ambil, kemudian Ibu Yohani sudah memberikan link di bawahnya. Instagram atau link Facebooknya Bu Yohani. Jadi bagaimana secara tidak langsung mensugesti orang, dia baca artikel, dia dapat manfaat, kemudian menuju ke Bu Yohani. Nah, setelah muncul ada ketertarikan, sudah mulai tergiring, baru Anda boleh melakukan hard selling ya. Kurang lebih begitu Bu Yohani ya. Mudah-mudahan dapat menjawab ya. Kemudian berikutnya ya dari Lotusius ya. Oh, Verina apa kabar? Lama tidak berjumpa ya. Ini anak muda yang luar biasa. Bikin kue semoga laris manis ya. Oke, luar biasa ya. Oke, Lotusius ya. Saya ingin bantu menjawab yang Lotusius dulu, ya. Baik, silakan Coach. Ya, saya juga sangat luar biasa. Ini saya juga apresiasi sekali. Ini fans-fans setia, ya. Setiap IG Live selalu hadir nih. Thank you banget nih, Lotusius, ya. Hari abis ini kita juga akan ada Icebreaker Challenge, ya. Siap-siap, nanti masuk lagi, ya. Nah, dari Lotusius, ya, yang perlu Anda ketahui adalah ketika Anda sudah buka toko sepatu, itu udah bagus sekali. Anda perlu menentukan mau membuat personal branding atau company branding. Anda mau branding diri Anda sebagai penjual sepatu atau Anda mau branding company Anda. Misal Lotusius. Lotusius itu adalah sebagai company-nya misal. Nah, ketika Anda sudah tahu company Lotusius, Anda lakukan tahapan-tahapan tadi dan itu benar sekali. Kemudian saya akan memberikan tambahan mengenai yang namanya ekstra. Ekstra yang lakukan sebagai toko sepatu tidak harus dengan potongan harga, diskon untuk menjadi solusi. Misal Anda boleh kerjasama dengan para trainer atau dengan orang yang jual makanan. Misal setiap pembelian sepatu Anda atau misalnya produk Anda senilai berapa, free voucher Ferdikawi. Wah, nanti saya bisa bantu nih. Misal borong nilai nominal berapa, nanti kan kita tinggal ngobrol, kolaborasi. Nah, yang perlu Anda pikirkan adalah di pandemi ini kolaborasi itu untuk menciptakan ekstra. You potong harga, you bunuh diri. Tapi bagaimana you ciptain ekstra value sehingga Anda mau mahal sekalipun, tapi kalau ada benefit dan itu worth it, orang akan memperjuangkan. Daripada orang sibuk banting harga, you siap-siap naikin value.
Itu yang penting ya. Mudah-mudahan bisa Value. memberi sedikit insight ya. Mungkin bisa kerjasama juga sama Verina ya, dapat makanan kue-kuenya berapa nanti dikirim dengan Ibu Yohani. Luar biasa. Ya, dapat voucher potongan berapa? Mungkin alatnya 12 juta, ada diskon cashback 500.000 misal. Ibu Yohani juga dapat branding, customer happy dapat voucher, you dapat nilai tambah sebagai toko. Dan ini win-win. Nah, ini yang perlu kita pikirin, ekstranya. Iya, itu. Luar biasa, luar biasa. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain, Coach, yang muncul di layar Coach. Kalau dari saya belum ada lagi. Oke. Yang mau bertanya, Baik, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi nih tentang personal branding, mungkin bingung nih kayak tadi kan, Lotus Shoes, yang mau saya branding toko saya atau diri saya, seperti itu. Kenapa sih harus diri saya atau kenapa toko saya, seperti itu? Silakan ditanyakan di bawah ini. Mungkin bagi teman-teman agent nih, ada agent asuransi, networking bisnis, mungkin juga ada pemilik toko seperti Lotus Shoes yang membutuhkan kayaknya saya harus branding nih gitu. Di antara agent insurance, di antara pembisnis networking, nilai saya apa sih gitu. Mungkin teman-teman bisa dibahas di sini gitu ya. Jadi tadi seperti kita bahas seperti X ya, nilai tambah. Jadi kalau di masa pandemi ini kita bisa berkolaborasi, Coach ya. Nggak cuma kolaborasi antar sesama sepatu, tapi juga dengan bidang yang lain. Ya, beli sepatu dapat voucher minuman, beli sepatu dapat voucher kue tadi gitu ya. Beli sepatu dapat voucher training. Luar biasa. Di mana ya? Saya belum pernah beli itu. Ya, boleh juga iseng-iseng beli sepatu gitu kan. Dapat voucher training gitu ya. Luar biasa. Betul, luar biasa. Ya. Baik. Kita cek lagi mungkin ada yang mau bertanya. Saya beri waktu 5 menit lagi karena kita akan waktu terbatas dari live IG kita 60 menit. Jadi untuk teman-teman yang mau langsung bertanya silakan. Sebelumnya saya sapa teman-teman yang sudah tune in. Terima kasih untuk Agustina Lim, ada Dora Titik, ada kemudian Shirley Natal, Verina Koli tadi sudah hai, Verina, pun ada juga teman-teman Daniel, ada Coach Wendy, ada Sudawirat 1981, ada Imade Kertaya. Thank you buat teman-teman yang sudah join di Instagram kita. Silakan masih ada yang mau bertanya pada malam hari ini. Thank you untuk Mr. Christopher Liang. Saya perkenalkan our Group CEO from Malaysia, Christopher Liang. Thank you for tune in for our live Instagram today. Luar biasa supportnya. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita sudah belajar nih personal branding dengan 5 langkah, yaitu G-Plex. Ya, 5 langkah dengan kata G-Plex. G, P, L, E, dan X. Nah, G yang pertama apa dari huruf G-Plex, yaitu goal. Ciptakan goal setting kamu untuk menjadi personal brandingnya apa. Kalau saya, bisnisnya properti. Saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau friendly. Itu goalnya saya. Kemudian dari G-Plex ada P yang kedua, yaitu passion. Sesuai nggak sih dengan hati kita? Sesuai nggak sih dengan kemampuan kita? Saya mau menjadi berkat untuk teman-teman pasangan baru punya rumah impian nih. Nah, saya mau jadi berkat. Sesuai nggak nih gitu dengan passionnya? Kemudian dari G-Plex yang ketiga adalah L, learn. Teman-teman harus tetap belajar. Mau bisnisnya sepatu, belajar nih produk-produk sepatu, mungkin promosi sepatu. Mau produknya kecantikan, belajar produk kecantikannya apa sih yang membangun seperti itu. Kemudian dari E, effort, usaha. Kita harus usaha memberanikan diri kita. Dengan cara apa ya? Kita live IG, kemudian kolaborasi, terus juga kita bisa tanya-tanya dengan mentor kita, seperti itu. Dari X yang terakhir dari G-Plex yaitu extra. Nilai tambah apa, personal advantage kita apa yang menjadi nilai tambah. Ya, kalau saya sebagai seorang agent atau konsultan properti, saya punya skill untuk public speaking dan bisa membantu teman-teman saya friendly untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk dari Agustina Lim 89. Bagaimana membangun personal branding yang positif untuk calon customer kita? Nah, ini yang personal branding positif nih. Mungkin kita ada waktu 2-3 menit, Coach. Yes. Luar biasa sekali Agustina Lim. Dan beliau sangat luar biasa sekali, sang pembelajar sejati juga, dan suka datang ke IG Live juga. Thank you banget, saya apresiasi. Beliau sudah membentuk personal brandingnya dengan kuat. Ingat Agustina Lim, ingat Kangen Water ya, dan itu sudah masuk ya. Ada kebutuhan bikin saya bisa kangen nih ya. Air yang luar biasa wajib. Iya, betul. Nah, tentunya
Yang perlu Agustina Lim lakukan adalah, yang pertama, Agustina Lim udah bagus sekali, udah mau upgrade, menciptakan nilai tambah. Dia upgrade ikut public speaking dari komunikator nomor 1 Asia, sekaligus tutor saya, Oh. ya. Nah, mungkin salah satunya adalah bagaimana Agustina Lim bikin konten, mulai bikin video cerita. Konten. Bagaimana kalau kita milih air yang lebih sehat, Anda boleh bedah, tapi videonya Anda yang bawa, bukan ambil video orang lain. Itu akan lebih bagus untuk menciptakan branding Anda lebih kuat, sehingga orang lebih trust. Kemudian yang kedua, Anda boleh bergabung dengan organisasi sosial. Anda gabung dengan komunitas sosial, kemudian Anda branding kegiatan-kegiatan Anda ini adalah relawan yang baik hati, Anda suka membantu orang. Itu secara tidak langsung membuat brand image Anda naik. Nah, itu yang penting ya. Jadi organisasi sosial dan bagaimana Anda menciptakan konten yang profesional. Konten video. Oke, itu saja. Baik. Itu luar biasa. Jadi kita juga tidak hanya aktif di sosial media, tapi juga secara aktif juga di grup-grup sosial. Kita grup-grup amal yang kita bisa bergabung juga untuk menambah branding kita. Jadi yang kedua juga tadi konten yang menarik, salah satunya menggunakan video ya Coach ya. Yes. Dan ini ada juga Fasius Hardi ya, property advisor juga ya. Selamat bergabung, mungkin bisa kolaborasi nanti sama Julius ya. Beliau juga pembelajar sejati ya, ikut webinar juga ya. Saya juga hormat sama beliau nih ya. Mudah-mudahan properti Anda semuanya lancar ya. Oke, silakan Bro Julius. Baik. Karena waktu kita sudah terbatas, Coach. Mungkin 1 menit, Coach. Teman-teman mau belajar lagi nih, lebih dalam lagi dengan Coach Ferdi nih. Bagaimana nih kelas, mungkin ada kelas khusus yang Coach Ferdi bisa rekomendasi, Coach? Silakan, Coach. Oke. Besok kebetulan saya akan ada kelas professional trainer in new normal ya. Jadi bukan berbicara kita harus jadi trainer, bukan itu. Karena inti sari dari materi saya nanti adalah, Anda bayangin, Anda lebih mau jualan satu-satu, ketemu orang satu-satu, atau Anda kumpulin semua orang, kemudian Anda public speaking, kemudian Anda melakukan closing, sehingga lebih efektif waktunya dan usaha Anda lebih tidak terlalu banyak keluar energi dibandingin Anda harus telepon orang satu-satu, ya. Jadi saya akan bahas tentang bagaimana public speaking Anda yang teratur, terstruktur, dan terukur, yang telah saya dapatkan dari sertifikasi IPSA. Kemudian pastikan Anda bisa ikut besok, karena saya jamin dan saya berikan garansi Anda juga akan dipandu oleh saya untuk jadi host di berbagai webinar, dan Anda pun juga mempunyai kesempatan untuk kolaborasi di IG Live seperti yang dilakukan oleh Bro Julius ini. Itu adalah fasilitas yang saya berikan untuk membantu Anda agar Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan ya. Khusus malam ini, Anda berminat, Anda boleh DM saya, dapetin harga spesial ya. Terakhir penutup itu dia teman-teman ya. Ya, penutup dari saya. Tidaklah penting seberapa banyak Anda mengenal orang, tetapi yang paling penting adalah seberapa banyak orang mengenal Anda. Itu saja dari saya Ferdi Kawi, Icebreaker nomor 1 Indonesia. Sampai jumpa. Luar biasa. Jadi teman-teman, itu dia kita sudah membahas pada malam hari ini sesi talk show kita di part yang ke-7, yaitu personal branding to closing. Semoga teman-teman Friendly mampu memboosting bisnis online teman-teman Friendly nih untuk membangun personal branding yang tepat, kuat, dan friendly di hati dari teman-teman marketnya teman-teman Friendly. Baik, besok kita akan bertemu lagi di live Instagram kita di mini coaching series di part yang ke-8. Kita akan belajar bagaimana sukses berbisnis untuk memuliakan Tuhan. Dengan part yang ke-8 kita akan membahas glory business mindset. Baik, saya ucapkan thank you buat Coach Ferdi Kawi yang sungguh luar biasa materi hari ini. Thank you atas waktu dan supportnya, luar biasa. Thank you buat Ibu tadi, Ibu Yohani. Silakan Ibu Yohani DM ke saya untuk mendapatkan e-book yang akan saya kirimkan secara langsung kepada email Bu Yohani. Terima kasih buat teman-teman. Jadi saya sampaikan tetap produktif, tetap optimis, dan tetap terus gali ilmu di masa pandemi ini. Stay at home, jaga jarak, dan patuhin arahan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Bersama saya Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Terima kasih Coach Ferdi. Salam Friendly, selamat malam semua, dan terima kasih. Bye-bye. Salam Gplex. GPLEX. Bye-bye. Gplex. Terima kasih.